ngebangun brand, ya, kalau konteks alasan orang membeli masih sifatnya sesuatu yang rasional, harga murah, produk enak, macam-macam dan lain-lain, ini nggak kuat biasanya. Hari ini kita akan sharing dengan topik kompetitor menjamur, strategi membuat brand kuliner cepat terkenal. Di sini udah ada Rex Marindo ya sebagai CEO Foodies, yaitu F&B EduTech, pasti udah pada tahu. Bahkan ada yang udah bilang nih, halo Bang Rex, idolaku. Aduh, pada join semua nih sepertinya nih penggemar-penggemarnya. Terus Bang Rex ini juga adalah F&B Business Performance. Jadi pasti bisa banyak banget sharing-sharing sama rekan-rekan di sini, terutama yang tertarik untuk bangun bisnis F&B, betul ya? Bang Rex ya, saya panggilnya Bang aja mungkin ya. Ya, boleh. Siap, sudah siap sharing-sharing nih dengan rekan-rekan di sini? Siap dong, siap. Thank you ya, udah di-invite di Idea Cloud. Salam buat Mas Denny, udah lama nggak ketemu dia. Waduh, dapat salam nih untuk ini ya, Pak Denny. Hai bro, ya, nonton nggak dia? Mungkin nanti akan nonton, kita lihat ya. Atau mungkin udah ada nih sekarang. Oke, Bang Rex. Nah, ini kita ngebahas soal brand kuliner ya, F&B ya. Mungkin pertama kita ngebahas dari yang pertanyaan basic dulu aja deh. Soal bisnis F&B dulu nih. Sebenarnya peluang apa aja sih yang bisa digali lewat bisnis F&B? Kenapa bisnis F&B ini jadi menarik? Mungkin di sini ada yang belum bangun dan tertarik untuk bangun. Dari Bang Rex sendiri, menurut Bang Rex gimana? Ya, kalau kita bicara bisnis F&B ya, kita lihat dari 3 hal deh gitu ya. Kenapa ini menarik dan kenapa ini potensial banget dalam buat teman-teman menjadi pilihan bisnisnya kalau pengen berbisnis ya. Nah, kita bicara dulu data deh gitu ya. Kalau dilihat data, ada salah satu global research yang keluarin data itu untuk Indonesia ya. Jadi bisnis F&B itu akan tumbuh sampai tahun 2024 itu ada istilahnya compound annual growth rate-nya itu akan jadi 983 triliun. Jadi value-nya gede banget ya. Saat ini ya 2019-an itu sekitar 743 triliun sekian lah. Nah, ini nih angkanya terus tumbuh ya. Nah, di situ kita lihat ada 4 nih yang kelihatan. Jadi ada full service restoran, kemudian ada juga workplace, ada quick service restoran. Kalau full service tuh, kalau Cinta masuk ke Cita atau Cinta ya? Cinta, betul. Cinta, oke, gitu ya. Kebanyakan nonton layangan putus, jadi gue agak-agak kacau gitu ya. Ya, kalau lihat ya Cinta ya, jadi full service restoran itu adalah kayak lu makan seafood dan lain-lain yang memang prosesnya lama lah. Kemudian ada quick service restoran itu yang cepat ya kayak McDonald, KFC dan lain-lain. Dan ada coffee and tea. Nah, ini semua tumbuh nih Cinta ya sampai 2024 dengan nilai tadi hampir sudah mendekati 1.000 triliun bisnisnya. Dan juga kalau kita lihat transaksi ya dari delivery online seperti GoFood lah katakanlah. Itu udah 28 miliar dan akan meningkat sampai 3 kalinya katanya sampai tahun 2024. So based on data, bisnis kuliner itu sangat-sangat menarik sekali. Ya, interesting sekali karena numbers-nya luar biasa besar dan dari hasil riset kita kemarin bareng Populix, kita baru launching hasil riset. Yang menarik adalah potensi brand lokal itu sangat luar biasa. Nah, jadi lokal itu akan punya powerful gitu ya, asiknya seperti itu. Nah, itu kalau bicara soal data ya Cinta. Nah, yang kedua, bisnis kuliner itu menarik karena bisa dikerjakan oleh siapa aja. This is not a rocket science business ya. Jadi ini tuh bisa siapa aja gitu ya, asal mau belajar, mau kerja keras, mau punya partner ya, berkolaborasi dan gak gampang nyerah. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat, wah ada nih tukang soto gila, rame banget ya. Kalau dilihat-lihat ibu sama bapaknya, ya kayaknya sih biasa aja ya, bukan pembelajar yang seperti apa atau cum laude lulusan mana gitu, nggak seperti itu. That's the beautiful of business F&B gitu ya. Jadi this is not rocket science business, siapa aja
bisa menjalankan bisnis kuliner. Asal tadi catatannya, mau belajar, kerja keras, dan nggak cepat nyerah. Nah, yang ketiga ya, juga ini yang menarik gitu ya. Jadi sekarang bisnis F&B itu banyak kemudahannya, Cinta. Jadi, lo mau mulai dari rumah, mau dari garasi, bisa Cloud Kitchen. Dan gilanya lagi, Cloud Kitchen ini salah satu potensi bisnis yang luar biasa. Sampai di investnya udah tahun lalu tuh udah gila-gilaan ya. Hungry 176 miliar, kemudian Yummy 150 sekian miliar kalau nggak salah, kemudian Daily Box 54 miliar. Oh, ini gila-gila ya. Ini semua F&B business ya, dan Cloud Kitchen gitu ya. Nah, jadi kita bisa mulai dari rumah, Cloud Kitchen. Kita bisa mulai dari e-commerce. Ya, kalau aduh nggak ada waktu nih Mas, saya jualannya lewat Tokopedia aja bisa. Atau kita mau sistem misalnya free order aja deh. Nggak mau pusing, nggak mau keluar modal. Jadi gue mau jualan ayam Hainam gitu ya. Gue bikin foto-foto, gue sebarin di kontak-kontak WA gue, jadilah pre-order. Dapat duit dulu baru buat. Less risk, bahkan bisa dibilang no risk ya. Kemudian nggak mau lebih pusing lagi, jadi affiliate gitu ya. Jadi affiliate, jadi reseller gitu ya. Nggak pusing lagi. Atau kalau mau dikit-dikit kompleks, beli franchise, beli kemitraan. So, potensinya luar biasa karena tadi kemudahan dan alternatif mengeksekusinya juga banyak. Nah, jadi 3 hal itu ya, bicara data, bicara tentang kemudahan ya untuk masuk ke dalamnya, dan juga cara menjalankannya, ini yang membuat bisnis F&B itu jadi sangat potensial sekali. Gitu, Cinta. Oh, ini ada 3 tadi itu ya, ternyata ini udah cukup kuat nih seharusnya menjadi alasan kenapa penting banget untuk start membuat bisnis F&B. Dan tadi tipenya juga banyak ya Bang Rex ya, dari yang ada cloud tadi, yang dia memang langsung dine in misalnya. Nah itu sebenarnya menentukan, misalnya nih katakanlah ada yang mau bangun bisnis F&B baru, menentukan dia itu mau bangun tipe yang seperti apa, itu berdasarkan apa aja Bang Rex biasanya? Nah, teman-teman kalau mau mengeksekusi sebuah bisnis kuliner, katakanlah ya, yang mana sih model yang pengen gue jalankan sebetulnya? Yang mana sih yang model pengen gue eksekusi gitu ya? Ada 3 hal yang mungkin teman-teman perhatikan. Ya, walaupun banyak, tapi saya kasih notes 3 hal pentingnya. Yang pertama adalah potensi dan opportunity-nya. Ya. Nah, potensi dan opportunity ini tergantung. Misalnya teman-teman punya lokasi di daerah kampus. Nah, artinya teman-teman lihat nih, wah ini ada marketnya nih. Ya, anak-anak kampus, kemudian potensinya luar biasa. Nah, maka create-lah produk yang memang akan ada target marketnya. Gitu ya. Nah, jadi jangan nggak nyambung. Daerah kampus tapi bikinnya fine dining misalnya. Nah, siapa yang mau datang nanti fine diningnya ya? Yang anak kampus itu kan duitnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Iya, sekak gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi perhatikan potensi dan opportunity. Ya, misalnya teman-teman ngelihat, wah gue punya potensi nih, gue cukup kuat nih dari sisi delivery. Produknya ini enak banget, pasti laku. Oke, kita bisa masuk ke delivery. Gitu. Jadi itu yang pertama, perhatikan potensi dan opportunity-nya. Yang kedua itu perhatikan kompetensi kitanya. Nah, jadi diri kitanya nih, ya jangan ngoyo. Misalnya, aduh masih sambil banyak kerjaan tapi pengen punya outlet. Nah, itu udah bikin kacau nanti karena nggak akan fokus gitu ya. Tapi misalnya masih kita ibu-ibu rumah tangga gitu, memang banyak kegiatan misalnya di rumah, tidak memungkinkan punya outlet, tapi ibu-ibu bisa mulai dari dapur rumahnya, ya dari cloud kitchen yang dinamakan cloud kitchen. Nah, di situ bisa ada potensi ya, kompetensi kita juga bisa dimaksimalkan di situ. Nah, jadi perhatiin baik-baik nih soal kompetensi. Kompetensi ini bisa dibangun, Cinta, ya dengan cara kita mau belajar, ya mau menggali ilmu, mencari mentor, misalnya di Idea Cloud seperti itu. Kompetensi bisa dibangun. Ya, artinya kalau kita memang pengen gamenya ke sana, let's say, oh enggak, gue pengen gamenya punya outlet, ya bukan punya outlet, punya cloud kitchen, tapi yang pakai misalnya ruko, gue pengen gini, then build your kompetensi.
Ya, jadi lihat dulu, kita istilahnya memantaskan diri dulu, apakah kita siap atau tidak nih mengeksekusi model yang ini. Nah, yang terakhir yang juga sangat penting adalah punya rencana bisnis. Ya, jadi mau kemana bisnisnya dibawa, hitung-hitungannya seperti apa, kemudian nanti strategi marketingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya contoh kalau Cinta mau mulai Ghost Kitchen gitu ya, sebuah konsep kuliner yang ya Ghost Kitchen ini intinya tanpa seating dan mengandalkan Grab dan delivery online dan teman-teman lah gitu ya, nggak usah dipusingin istilah gitu ya. Nah, kenapa? Gimana caranya memulai ini? Ya tadi lihat, ya oke, gue mau mulai cloud nih, gue lihat sekarang benchmarking gue ini daily box nih bisa berkembang seperti ini. Nah, Cinta pelajarin tuh potensi dan opportunity-nya. Ya, kemudian Cinta lihat lagi, oke, gue butuh kemampuan digital marketing nih untuk membangun konsep cloud kitchen seperti ini. Itu kompetensi diri kita. Belajarlah tentang digital marketing karena akan pengaruh banget tuh bagaimana menggunakan WA API misalnya, bagaimana menggunakan ads untuk mendorong traffic dan lain-lain. Nah, kemudian terakhir bikin plannya, apalagi kalau misalnya kita mau cari investor misalnya, ya kalau nggak ada bisnis plan nggak Pasti ada harus ada. investor yang mau ya kecuali angel ya, maksudnya bokap gue jadi investornya atau nenek gue, ya udahlah itu mah planningnya ngobrol-ngobrol lah, speak dewa aja gitu ya. Gitu Cinta. Oh, berarti 3 tadi ya. Wah, suka banget sih ini sampai ada dirangkum nih potensi, kompetensi, sama bisnis plan-nya berarti ya. Yang penting 3 itu aja nih rekan-rekan di sini kalau mau bangun bisnis-bisnis F&B, mau bisnis seperti apapun F&B-nya. Tadi ada yang ghost kitchen atau ada yang ada seating-nya, bisa pakai 3 tadi ya. Yang penting itu jadi patokannya untuk persiapin. Nah, ini tadi ngebahas soal yang kompetensi tadi ya. Kita mulai masuk ke topik utama kita nih. Karena kan di sini kan udah mulai banyak ya kompetitor ya, dan sekarang udah banyak juga yang pakai dunia media sosial nih gitu untuk ngebagusin brandingnya, ngebagusin marketingnya juga. Kalau menurut Bang Rex sendiri, strategi branding yang baik itu untuk bisnis F&B, terutama di masa pandemi sekarang ya, itu seperti apa Bang? Oke, gue sebelum masuk strategi branding seperti apa, gue pengen ajak teman-teman ke sesuatu yang lebih fundamental dulu. Kalau strategi branding itu di ujung, Cinta. Jadi ini tuh is about execution dan program, ya kegiatan branding. Tapi yang paling penting, yang sering banget teman-teman tidak aware dan salah, itu adalah kembali membangun fundamental awalnya. Ya, apa itu brand? Ya, nah apa itu brand value? Ya, apakah teman-teman punya brand positioning yang kuat ketika membuat sebuah produk? Apakah brand positioning ini kemudian ya ditanamkan juga diferensiasi pendukung yang kuat? Ya, sehingga akhirnya nanti nilai brandnya terbentuk. Nah, kebanyakan dari teman-teman ketika ngebangun bisnis, contoh misalnya kita ngebangun bisnis coffee shop katakanlah ya, semua yang dibangun itu cuman konteksnya keren-kerenan. Ya, makin tempatnya makin keren. Kalau sekarang hidden gem gitu ya, kemudian rustic atau unfinished konsep dan lain-lain, industrial, whatever itu bahkan kalau kita bicara diferensiasi itu bukan diferensiasi yang kuat. Ya, kenapa? Karena besok-besok ada yang bisa bikin sama. Ya. Lo bangun kafe keren-keren, besok ada yang bikin sama. Ya, bahkan lebih keren karena duitnya lebih banyak mungkin. Gitu ya. Kemudian lo bilang, oh kopi gue ada 50 original ataupun 50 di daerah asal. Besok bisa ada yang bikin 100. Ya. So, ini belum kuat brandnya. Nah, brand yang kuat itu harus dibangun dari menetapkan ya target market, ya segmentasi target market, kemudian ya bangunlah brand positioningnya. Nah, ini nggak gampang. Ya, positioning itu istilahnya reason to buy. Alasan orang untuk membeli dan membeli kembali. Ya. Nah, jadi kalau misalnya positioning ditaruh di dalam sebuah kepala gitu ya, ini harus menempati sebuah laci bahwa ketika disebut coffee shop ini, oh ini nih,
gitu. Nah, ini nggak gampang, ya. Nah, contoh misalnya positioning ini kalau di Bandung misalnya ada coffee shop misalnya You Maju gitu ya. Tempatnya nggak gede, ya. Tapi dia membangun positioning yang bagus, ya coffee over collaboration katakanlah. Nah, di mana ini ditanam di dalamnya? Ada kolaborasi, lari pagi, kegiatan bareng, sepeda dan lain-lain. Value-nya dibangun sama ownernya, ditanam diferensiasi-diferensiasi yang kuat, akhirnya menimbulkan loyalitas, dan orang tuh datang. It is not about only copy. Yeah. This is about the collaboration. This is about the value, I believe, ya, the engagement that we build, sehingga orang tuh datang karena alasan itu. Ya, sering ada nggak Cinta datang ke sebuah tempat, ya karena gue senang aja tempat ini, gue suka banget value-nya. Ya di sini Betul, gitu. This is, kalau kopi sih mungkin ya relatif lah gitu ya. Nah, makanya gue sering kasih contoh. Misalnya kalau lo mau bangun sebuah coffee shop gitu. Oke, lo bisa bangun sebuah coffee shop yang memperkuat women empowerment, katakanlah gitu ya. Di mana coffee shop ini dia membantu mengempower wanita sehingga menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi profesional yang luar biasa. Ya, mulai dari baristanya, kemudian waiternya dan lain-lain itu cewek semua. Dan memang story yang dibangun di situ di dalamnya. Ya, di mana ada yang cewek baristanya ini seorang anak kuliah yang memang cari duit, ada juga waiternya seorang ibu rumah tangga yang memang udah single mom. Nah, the story dibangun sehingga muncul orang itu ada reason, alasan untuk datang. Itu powerful. This is not only about coffee. Ya, but I want to support ya women in this coffee shop. Ya, nggak harus gelasnya pink gitu-gitu, nggak harus gitu ya. Itu unsur-unsur aja tone-nya. Nah, tapi bayangin nama Cinta kalau ada coffee shop yang seperti ini. Ya, nah gue dapat inspirasinya ada gue pernah ke Taiwan memang ada ya. Kalau gue lupa nama brandnya. Nah, dia ngebangun story seperti itu. So banyak story-story ataupun positioning yang kuat di daerah lokal. Inilah kenapa lokal itu kuat. Ya, karena lokal itu punya cerita. Ya, beda dengan jaringan nasional ataupun yang sudah internasional. Nah, jadi pahami dulu nih, ngebangun brand dan brand value-nya. Baru nanti brandingnya nyusul. Branding itu aktivitas yang memperkuat nilai brand. Ya, kegiatannya bisa macam-macam, Cinta. Bisa berkolaborasi. Ya. Kalau misalnya kita women empowerment coffee-nya, kemudian kolaborasinya tentu dengan penulis wanita, kemudian pengusaha wanita, bikin talk show bareng, kemudian bikin gathering bareng. That's the collaboration yang memperkuat brand value-nya, gitu ya. Kemudian juga kita bisa misalnya contoh creating kegiatan yang sifatnya wow effect, ada menu-menu yang memang unik dan segimmick ya untuk ngebangun value brand kita, dan juga ya kita bisa nge-create branding itu dengan story-story tambahan yang baru. Nah, kalau kita ngebangun branding ya dengan brand value yang kuat, that's a great ya. Nah, jadi kalau cuma branding kolaborasi banyak, tapi ya udah selesai gitu loh, Cinta. Bener juga ya, ini jujur membukakan pikiran saya banget nih, Bang Rex. Buat rekan-rekan yang join di sini benar-benar daging banget. Kalau rekan-rekan semoga tadi pada nyatetin ya. Kalau enggak nanti kita juga upload nih live-nya. Betul, ada yang kelewat tadi. Itu menurut saya benar-benar membukakan pikiran ini sebelum bangun bisnis. Jadi nanti bisa langsung dipikirin langsung nih brandnya gimana. Nah, rekan-rekan kalau ada yang tadi nyatet bisa juga buat IG story, bisa di screenshot nih ya kita di sini. Terus nanti ditulis nih apa aja catatannya tadi, poin-poinnya apa aja, supaya kita saling sharing juga gitu ya. Semakin luas lagi nih ilmunya tersebar. Nah, tadi menarik banget sih, berarti di awal memang kita itu perlu tentukan brand yang kuat gimana, value yang mau kita sampaikan gimana gitu ya. Itu sebenarnya biasanya butuh planning berapa lama sih Bang Rex? Dan apakah ini bisa berubah, berangsur-angsur berubah, misalnya melihat ternyata ada yang kurang cocok kemudian diubah, atau kita harus terus konsisten nih sama brandnya ini? Ya, jadi that's why membangun positioning brand itu nggak gampang. Ya.
Jadi kalau kita ngebangun brand awal-awal itu membutuhkan yang namanya pendalaman, riset, in-depth seperti itu ya. Sehingga nanti tuh ketemunya itu kuat banget gitu ya. Sehingga ini nggak gampang berubah ya. Salah satu teknik membangun brand positioning yang paling sulit ditiru adalah membangun personal branding tentunya. Nah, jadi kalau Cinta punya sebuah uh, positioning yang kuat tentang cintanya. Nah, cinta itu cuma ada satu, gitu, nggak ada lagi yang lain. Ya, nah contoh misalnya saya pergi ke sebuah coffee shop di daerah Klaten, ya namanya Nggone Mbamu. Ya, nah Nggone Mbamu ini yang jaga itu Mbak Uti dan Mbak Kakung, ya kakek dan nenek yang jaga. Benar-benar mereka literally ngebuat kopi gitu. Ketika kita datang ke situ, ya mereka itu memperlakukan kita seperti cucu. Ya, oke. Setelah kita mesen, mereka ngajak ngobrol bahwa Mbah tuh begini dulu. Mbah tuh seneng banget kalau anak-anak tuh datang ngobrol, disuguhkan kopi, makanan-makanannya makanan-makanan khas lokal yang kalau kita ke rumah nenek kakek itu kayak wah ini kangen banget nih makanan seperti ini gitu ya. Akhirnya apa Cinta yang kita lakukan? Wah kita posting, bikin video, we create a story, kita ngeblog, kita bikin wah macam-macam ya. Kita create the story untuk kuat tuh dengan senang hati menceritakan Goni Mbahmu ini ke siapapun. Karena they have a story, they have a brand value, positioning yang kuat banget, dan I love it. Ya, yeah. This is not about copy. Ngomong jujur, gue masih ada kopi yang lebih gue suka dari di situ. Tapi this is not about copy. Ya, yeah. Alasannya sudah sesuatu yang sifatnya experience dan emosional. Nah, ngebangun brand, ya, kalau konteks alasan orang membeli masih sifatnya sesuatu yang rasional, harga murah, produk enak, macam-macam dan lain-lain, ini nggak kuat biasanya. Akan membuat kita akan cepat merubah, walaupun bisa-bisa aja, ya bukan enggak. Contoh misalnya, saya ambil bercandaan ya, bokapnya Cinta misalnya bisa satu-satunya pemegang lisensi import angsa misalnya dari Australia gitu ya. Nah sehingga Cinta the only person yang di Surabaya yang bisa jualan geprek angsa. Nah nggak apa-apa gitu ya. Karena susah nyari angsa gitu ya, di mana-mana dicari ya angsa nggak ketemu pasti. Ya, nah kemudian Cinta membangun brand bahwa ini spesialis geprek angsa, nggak apa-apa. Ya. Karena you are the only importer, your father, and then itu susah banget cari angsa. Sisanya. Iya benar. Atau misalnya bokap lu satu-satunya importer onta misalnya, kemudian lu bikin stick onta gitu. Nah ini juga sama nih. Ya jadi lu bakal sulit ditiru. Tapi this is not long lasting, mostly. Ya geprek ayam ada di mana-mana. Ya. Tapi ayam yang kemudian ada cerita di belakangnya, that's a different, ya. Nah, jadi salah satu cara adalah bangunlah sebuah cerita ya, yang sifatnya experience atau emosional. Ya, di situ nanti kita bisa ngebangun brand dengan kuat sebetulnya. Dan nggak akan sering diganti-ganti, yang akan berubah itu biasanya konteksnya diferensiasi Cinta. Ya, misalnya gue pengen create sambal andaliman nih yang memang diimpor dari Medan. Nah itu diferensiasi, itu pendukung dari semua value-value tadi. Ya, nah jadi bisa yes, bisa tidak. Kalau nanyanya bisa berganti cepat atau tidak, gitu. Memang benar-benar sesuatu yang relate banget ya sama si customer-nya ini. Ini juga bisa menjawab pertanyaan gimana cara dapetin customer loyal. Ternyata emang dimulai dari brandingnya ini ya. Value apa yang kita kasih ke customer-customer juga gitu. Yang bisa lengket terus nih di hati mereka. Sampai bahkan tadi secara langsung sukarela mau sharing cerita-ceritanya nih. Mau bikin vlognya tadi gitu ya. Mau ngepost konten TikTok gitu ya misalnya ya. Sebenarnya ada satu ya pendekatan membangun positioning yang kuat. Jadi kalau pernah dengar Simon Sinek ya. Jadi Simon Sinek itu dia punya the golden circle namanya. Ya, mulai dari paling core itu why, kemudian what, how dan terakhir what. Nah,
kalau kita mau ngebangun brand positioning yang kuat, carilah why-nya, bukan what-nya. Jadi kalau what tuh begini, guys, gue punya coffee shop nih, oh, menunya banyak banget, tempatnya keren, pakai desainer yang luar biasa, harganya juga oke dan lain-lain, ya. Nah, lu datang ya pada ya, oke. Ya, nanti deh gue dateng lah gitu. Ya, coffee shop keren, whatever itu gitu. Tapi it's a totally different ketika kita ngambil dari core-nya why. Ya, guys, gue pengen banget deh bikin coffee shop karena gue tuh pengen banget mengempower cewek-cewek gitu. Ya, gue tuh pengen banget mereka tuh bisa berkembang, menjadi besar gitu ya, menjadi entrepreneur yang sukses gitu. That's why gue membangun Her Coffee, katakanlah Her Coffee gitu. Dimana gue pengen mengempower, gue pengen di setiap daerah ini yang coffee shop ini di-lead oleh seorang women. Ya, nanti semua karyawannya juga women dengan semua background cerita dan lain-lainnya. That's why, that's not selling a coffee. Ya, kita selling our why. Gitu, bukan selling coffee-nya. Ujungnya, ya gue jualan kopi gitu. Gitu ya. Tapi oke. Iya gitu. Nah, itu salah satu teknik yang bisa dipakai ya. Golden circle-nya dari Simon Sinek gitu. Golden circle dari Simon Sinek ya tadi ya. Why, how, terus what. What itu yang terakhir justru ya. Jadi jangan sampai salah nih. Yang pertama perlu dicari itu why dulu. Ini menurutku juga menarik banget. That's why kita suka bilang bahwa bisnis kuliner itu terjadi ketika konsumen membeli lagi. Dan membeli lagi, dan membeli lagi. Bukan soal antrian 3, 5 kilo, 10 kilo di awal.